Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mencoba memaparkan tentang terminologi database. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Saudara Ahmad Ivan Rohadi, Imade Aditya Iswara, dan Imron Rosadi. Nah, untuk selanjutnya, dalam terminologi database ini akan dibahas di dalamnya tentang apa itu database, fungsi-fungsi database, dan aplikasi database pada Microsoft Excel dan Microsoft Access. Berikut merupakan pengertian dari database. Database merupakan kumpulan kelompok data atau arsip yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu secara sistematis. Jadi di sini database merupakan kumpulan dari beberapa arsip atau data yang disimpan secara rapi, secara sistematis, berdasarkan aturan-aturan tertentu, sehingga membuat kita menjadi lebih mudah untuk mengolah data tersebut dan mengambil informasi. Selanjutnya adalah komputer database yang merupakan program yang berfungsi untuk menyimpan, mengatur, dan memanipulasi data. Jadi di sini menggunakan media komputer sebagai media penyimpanan data atau arsip-arsip tadi. Namun dengan media program komputer ini kita juga bisa mengatur dan memanipulasi data dengan mudah. Perkembangan database pada masa sebelum terdapat komputer, catatan-catatan seringkali dibubuhkan dalam media kertas, lalu dikategorikan atau dipilah-pilah berdasarkan ketentuan tertentu, sehingga kita bisa dengan mudah mengelola data tersebut. Namun seiring dengan banyaknya data yang kita punya, semakin banyak pula kertas yang kita punya, jadi tidak efisien. Lalu pada perkembangannya terdapat media program komputer, sehingga dari catatan-catatan kertas tadi dipindahkan ke komputer yang tidak menggunakan kertas lagi, sehingga lebih minimalis, lebih efisien. Ini merupakan contoh dari database pada Microsoft Excel. Ini merupakan data serah terima ijazah SD pada SDN 1 Kerandon. Di sini data disajikan dalam bentuk tabel. Ya, pada umumnya data pada Microsoft Excel ini disajikan dalam bentuk tabel. Pada tabel ini terdiri dari beberapa field atau kolom yang merupakan pengategorian atau mengelompokkan data-data berdasarkan kategori tertentu. Seperti misalnya ini kolom nomor, yang ada ya data nomor 1, 2, 3. Pada kolom nama siswa hanya terkumpul data nama siswa saja. Jadi field atau kolom ini sebagai mengkategorikan data atau mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Lalu ada namanya baris. Nah, ini kesatuan data yang membedakan kesatuan data satu dengan yang lain. Jadi yang saya blok ini merupakan baris dari data Faik Saipul Al-Islami. Jadi
baris nomor 5 ini merupakan kesatuan data dari siswa Faik Saiful Al-Islami, mulai dari NIS-nya, nomor peserta, nomor ijazah, sampai tanda tangannya. Namun tanda tangannya belum diisi ini. Nah, data-data pada tabel ini tersusun secara rapi, secara sistematis, sehingga kita mudah untuk mengelompokkannya, untuk mengolahnya maksudnya, dan kita juga dengan mudah memperoleh informasi. Namun apa jadinya kalau data dari kolom nama siswa ini pindah ke kolom lain sehingga menjadi semrawut seperti pada tabel ini? Nah, kalau terjadi seperti ini, data tidak berada pada tempatnya atau semrawut, sehingga kita tidak mudah atau kesulitan untuk mendapatkan informasi, sehingga pada kumpulan data ini tidak bisa dikatakan sebagai database. Selanjutnya adalah contoh database dalam Microsoft Access. Nah, pada dasarnya Microsoft Access dan Excel itu keduanya merupakan aplikasi pengolah data. Namun hasil data menggunakan Access itu memiliki keunggulan lebih, yaitu dalam satu file Access dapat dibuat model file lainnya seperti tabel, report, dan form. Nah, seperti apa permodelan tabel, report, dan form? Mari kita lihat. Pada Microsoft Access juga terdapat tabel sebagai media untuk memasukkan data. Pada tabel terdiri dari beberapa kolom atau field sebagai pengelompok atau tempat pengelompok data. Lalu juga terdapat baris sebagai satu kesatuan data. Nah, pada data yang kita masukkan dalam tabel ini bisa kita buat permodelan yang lainnya seperti query. Nah, query ini merupakan jalan untuk menampilkan data yang kita inginkan. Misalkan di sini ada beberapa nama merek laptop. Apabila kita hanya menginginkan data laptop yang bermerek Dell, maka kita bisa mensortirnya dengan jalan gini, Dell. Oke. Nah, maka yang keluar adalah data dengan laptop merek Dell saja. Itu merupakan query. Jadi apabila kita memiliki data dalam jumlah banyak, kita bisa menggunakan media query ini untuk menampilkan data yang kita inginkan. Lalu ada lagi permodelan data yang lain seperti form. Nah, selanjutnya adalah form. Form ini merupakan media untuk memodelkan database ke dalam bentuk isian atau formulir seperti pada layar ini. Dan kita juga bisa memberikan inputan melalui isian ini.
apabila kita rubah isian di sini, maka data yang ada pada tabel tadi akan berubah juga. Nah, itu fungsi dari form. Dan untuk desainnya ini kita juga bisa merubah semau kita, sesuai selera kita. Ini untuk selanjutnya adalah report atau laporan. Jadi report ini permodelan database tadi ke dalam bentuk laporan, sehingga apabila kita memiliki data yang begitu banyak, kita bisa membuat laporan dengan mudah dengan fasilitas report ini. Kami rasa cukup pemaparan dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.